Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya teman-teman, di video kali ini aku akan sharing gitu ya mengenai pengalaman aku di bulan Oktober lalu, tepatnya di tanggal 3 Oktober 2023, aku pergi ke Malaysia melalui jalur darat, yakni dari Pontianak ke Kuching. Nah, dan mungkin bagi teman-teman juga ya yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kita yang lainnya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk pergian aku ya di tanggal 3 Oktober lalu di tahun 2023 ini, aku pergi melalui Pontianak gitu ya dengan menggunakan bus waktu itu dan masuk ke Malaysia, tepatnya ke Kuching waktu itu. Untuk seperti apa biaya dan segala macam, tentunya teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya ya. Nah, jadi teman-teman, kejadiannya waktu itu memang kepergian aku dari Pontianak ke Kuching itu jujur saja aku belum mempunyai tiket balik. Dalam artian tiket kepulangan dari Kuching ke Pontianak itu aku belum ada, atau ya belum dibeli lah intinya gitu. Dan sementara karena memang tujuan aku tuh bukan ke Kuching, tapi lebih ke Kuala Lumpur gitu. Untuk kepergian dari Kuching ke Kuala Lumpur, kita harus beli tiket lagi, yakni tiket pesawat ya. Dan waktu itu alhamdulillah aku sudah beli teman-teman. Dalam artian aku sudah booking untuk pergi dan pulang dari Kuching ke Kuala Lumpur, dan Kuala Lumpur Kuching itu udah ada. Dan selain itu teman-teman, kepergian waktu itu ya, tepatnya waktu aku pengecekan imigrasi di Antikong, itu ditanyain gitu kan, ini tujuannya kemana ya, aku jawab lah aku pengen ke Kuala Lumpur gitu. Ngapain gitu kan, kata petugas imigrasi, ya aku jawab mau jalan-jalan gitu. Dan apakah sudah punya tiket pulang ke Indonesianya gitu kan, atau tiket pulangnya lah gitu. Ya aku jawab untuk tiket pesawatnya aku udah ada. Dan untuk tiket kepulangan dari Kuching ke Pontianak itu nggak ditanyain teman-teman di imigrasi Indonesia ya. Dan alhamdulillahnya itu waktu itu dapat petugas imigrasi yang ya santai aja sih, maksudnya yang tidak terlalu ketat lah gitu pertanyaan, dan mukanya juga ya masih senyum-senyum aja gitu. Beda cerita sama petugas imigrasi di sebelahnya yang memang agak kayaknya sih aduh susah nih gitu kan baru bisa tembus ke Malaysia. Dan selain itu singkatnya teman-teman, waktu itu setelah ditanya pihak imigrasi, alhamdulillahnya ya, aku nggak ditanyain untuk booking hotel, nggak ada. Terus untuk uang tunjuk itu juga tidak dipertanyakan waktu itu. Dan karena memang sebelumnya di tahun 2022, itu teman-teman aku sudah pergi ke Malaysia juga gitu. Jadi dalam artian stamp dari imigrasinya udah ada. Dan itu mungkin yang membuat aku agak cukup pede banget gitu kan untuk bisa masuk ke Malaysia. Nah, dan di imigrasi Malaysia waktu itu kan kita juga karena kita melalui dua imigrasi ya. Imigrasi Indonesia pertama karena kita ingin keluar, dan ketika masuk ke Malaysia kita dicek dari imigrasi Malaysia lagi. Ditanyain lagi tuh tujuannya kemana, terus kemudian juga berapa hari, dan ditanyain juga tiketnya udah ada atau belum. Ya udah aku tunjukin semuanya. Nah, di imigrasi Malaysia ini aku ditanyain nih untuk tiket kepulangan dari Kuching ke Pontianak udah dibeli atau belum. Dan dengan santainya aku jawab belum gitu, karena memang aku punya rencana untuk beli di Kuching Sentral waktu itu. Dan karena ya tertolong juga karena sebelumnya sudah pernah ada stem gitu ya. Jadi ya udah aku diberikanlah kesempatan untuk bisa masuk lagi ke Malaysia waktu itu. Dan satu hal lagi yang harus teman-teman tahu ya, kalau misalnya teman-teman kepergian dari Kuching ke Kuala Lumpur, kita tuh dicek imigrasi lagi teman-teman di bandara Kuching gitu kan. Nah, jadi karena kan kita mikirnya, oh ini udah masuk Malaysia, kayaknya kita udah aman gitu kan, nggak ada pengecekan imigrasi lagi. Oh ternyata tidak. Jadi di imigrasi, tepatnya di Kuching Airport itu, kita akan dicek lagi dari pihak imigrasi. Terus ditanya lagi tuh, kira-kira mau berapa lama, terus kemudian tiket pulangnya udah ada atau belum gitu. Dan alhamdulillahnya sama untuk uang tunjuk dan booking hotel itu aku tidak ditanya waktu itu. Dan alhamdulillahnya berhasil lah gitu ya, aku masuk ke Kuala Lumpur waktu itu. Nah, yang menjadi hal menarik ya teman-teman, ada satu masalah ketika aku pulang dari Kuching ke Pontianak waktu itu. Nah, jadi waktu kepulangan aku dari Kuching ke Pontianak, teman-teman, ada salah satu mbak-mbak di situ yang memang beliau ini tidak diizinkan masuk ke Malaysia. Nah, dan ya selain rugi uang juga gitu kan, terus kemudian rugi waktu juga sebetulnya.
Karena case-nya sama teman-teman. Mbak-mbak ini tuh pengen masuk ke Malaysia, ngunjungin keluarganya, dan memang tujuannya juga ke Kuala Lumpur gitu. Jadi memang jalurnya sama seperti aku, dari Pontianak ke Kuching, terus dari Kuching nanti terbang lagi ke Kuala Lumpur. Dan beliau juga sudah punya tiket booking pesawat gitu ya, untuk dari penerbangan Kuching Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur Kuching itu udah ada PP. Dan case-nya juga sama nih, untuk kepulangan dari Kuching ke Pontianak juga belum ada. Tapi mbak ini tidak diperkenankan masuk oleh petugas imigrasi Indonesia. Nah, dan ya waktu itu beliau menunggu bis kami lah gitu kan. Ketika bis kami itu sore sampai ke border atau perbatasan, akhirnya beliau menumpang dan ikut kami pulang ke Pontianak waktu itu. Dan usut punya usut kami pertanyakan lah kenapa dan segala macam gitu kan. Dan saat itu dengan emosi beliau menjawab dia nggak bisa masuk. Terus kemudian juga padahal beliau sudah pesan tiket sama seperti aku sebelumnya dari Kuching ke Kuala Lumpur, dan Kuala Lumpur Kuching itu udah ada. Dan tidak diperkenankan masuk, akhirnya semua tiket itu nggak bisa dipakai teman-teman. Dan ya aku mau pertanyakan lagi kenapa gitu. Dan beliau hanya ya dengan kondisi marah beliau mengatakan petugas imigrasi tidak memperkenankan beliau masuk karena memang sudah aturan Jokowi katanya gitu, sudah ada SOP-nya dan segala macam lah. Beliau tuh sebetulnya nggak ngerti juga. Nah, kalau misalnya dari bapak-bapak yang di depan kursi aku itu, dia itu warga negara Malaysia, beliau mengatakan juga ya memang sekarang sudah ada peraturan baru sih dari Jokowi dan tidak sembarangan orang lagi yang boleh masuk katanya gitu. Nah, selain itu juga tentunya teman-teman, kalau misalnya itu dari yang disampaikan mbaknya ya. Kalau misalkan aku tarik kesimpulan menurut aku pribadi sih, ada beberapa hal yang membuat Mbak ini mungkin tidak bisa masuk ke Malaysia. Yang pertama, Mbak ini tuh paspornya baru teman-teman. Jadi beliau ini baru buat paspor juga dan memang belum pernah pergi ke luar negeri sama sekali. Dan selain itu juga, yang membuat pihak imigrasi itu berat buat mengizinkan Mbak ini masuk, kayaknya memang karena tujuannya itu mengunjungi keluarga yang nggak apa ya, maksudnya kalau misalkan memberikan alasan dengan seperti itu kayaknya pihak imigrasi bakalan curiga ini orang bakalan menetap gitu kan. Even walaupun Mbak ini sudah beli tiket pulang gitu. Dan selain itu juga beliau ini tuh nggak paham sebetulnya hal-hal apa yang disampaikan oleh pihak imigrasi. Nah ini menurut aku ya. Sehingga tentu dengan hal tersebut beliau juga sudah menunjukkan bukti chat gitu kan ke petugas imigrasi, tapi ya petugas imigrasi tetap kekeh nggak bisa masuk katanya. Dan selain itu juga ya jahatnya sih petugas imigrasi cuma bilang ya udah ini udah SOP-nya gitu, sementara mbaknya nggak ngerti SOP apa. Terus kemudian juga dibilang ini udah peraturan Jokowi. Iya, dan ya maksudnya ya gitulah teman-teman tahu ya, orang yang pengen keluar negeri tapi nggak paham bahasa-bahasa yang digunakan, ya so far mungkin menurut aku ya, atau saran aku, petugas imigrasi ya bisa lah gitu menggunakan bahasa-bahasa yang lebih membumi gitu kan, maksudnya jangan bahasa-bahasa yang orang awam tuh nggak tahu SOP apa. Ya mungkin sebagian orang yang sudah pernah berpergian ke luar negeri mereka paham SOP itu apa, standar operasional prosedurnya seperti apa. Nah mungkin teman-teman kita juga yang baru pertama kali ke luar negeri mungkin bisa diperjelas gitu hal-hal apa sih gitu yang mendasari mereka nggak bisa pergi ke luar negeri gitu kan, atau nggak bisa masuk ke suatu negara. Apalagi kan ini masih di apa ya, maksudnya masih di imigrasi Indonesia teman-teman. Dan tentunya dengan kekecewaan beliau memutuskan untuk pulang bersama kami waktu itu dengan bus yang saya pakai pulang ke Pontianak waktu itu. Nah jadi mungkin bagi teman-teman ya, kalau misalkan pengen baru pertama kali membuat paspor, terus kemudian pertama kali juga pengen keluar negeri, mungkin ada beberapa hal juga sih yang harus teman-teman apa ya, maksudnya siapkan lah gitu. Yang pertama mungkin teman-teman harus menyiapkan mental dulu gitu ya. Anggap aja sih kayaknya teman-teman tuh udah sering banget lah gitu ke luar negeri gitu kan. Artinya teman-teman sudah sepede itulah untuk bertemu orang-orang baru. Dan selain itu teman-teman, karena memang kenapa aku bisa lolos? Yang pertama tuh kayaknya aku terbantu karena aku di paspor tuh sudah ada stempel ini keluar imigrasi Indonesia dan masuk Malaysia tuh udah ada di tahun 2022. Dan aku di tahun 2023 pergi lagi. Dan yang selanjutnya kenapa
pihak imigrasi itu memberikan kesempatan aku lagi untuk bisa masuk. Yang kedua itu memang karena di tahun 2018 sebelumnya aku juga sudah pernah pergi, teman-teman. Jadi mungkin track record data kita di situ tuh sudah ada gitu. Sementara mbaknya ini kan baru banget ya. Dalam artian ya datanya belum ada lah gitu di pihak imigrasi Malaysia, sehingga hal ini yang mungkin menurut aku yang membuat rumit. Nah, terus Mbak, gimana kalau misalnya nih kita baru banget nih bikin paspor, terus kemudian tujuan kita apa ya, maksudnya gimana nih biar bisa lolos? Ya udah, sebetulnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman beralasan ingin mengunjungi keluarga atau misalkan mengunjungi apapun lah gitu ya, itu sebetulnya agak sulit sih kalau menurut aku ya. Jadi lebih baik teman-teman ya bilang aja mau jalan-jalan gitu. Nah, dengan resiko jalan-jalan ini teman-teman biasanya akan dipertanyakan tinggalnya di mana, berapa hari, berapa uang yang teman-teman bawa gitu kan. Dan pastinya tiket kepulangan teman-teman juga akan dicek. Itu saran aku sih bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali keluar negeri. Dan memang teman-teman juga harus menghitung nih berapa lama waktu teman-teman di luar negeri dan jumlah pengeluaran teman-teman per hari itu berapa. Terus itinerary atau apa ya, maksudnya rencana perjalanan teman-teman juga harus dipersiapkan. Dan mungkin dengan hal itu pihak imigrasi teryakinkan bahwasanya memang tujuan teman-teman itu buat jalan-jalan ya, bukan yang lain atau ya mungkin kerja dan segala macam. Dan sekali lagi mungkin itu aja sih teman-teman ya, saran dari aku buat teman-teman yang baru pertama kali keluar negeri. Dan selain itu tentunya pihak imigrasi bisalah gitu ya menyederhanakan bahasa-bahasanya agar tentunya teman-teman kita yang lain yang mungkin belum pernah tahu dengan istilah-istilah keimigrasian tuh bisa paham lah gitu. Dan baik teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali keluar negeri, semangat, tetap berjuang terus ya, paling enggak ya teman-teman punya pengalaman baru lah di negeri orang. Dan baik teman-teman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.